Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Zahra dengan NIM 2310860 dari Departemen Ilmu Komunikasi tahun 2023 kelas C. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kebenaran. Secara sederhana, kebenaran itu dapat diartikan sebagai kesesuaian antara fakta yang ada dengan realita. Nah, bicara tentang kebenaran, kita berangkat dari dua teori utama, yaitu teori korespondensi dan teori koherensi. Yang pertama adalah teori korespondensi. Teori ini mencakup dua hal pokok, yaitu realitas eksternal objektif dan realitas internal objektif. Realitas eksternal objektif merupakan hal-hal yang berada di luar pikiran, yaitu hal-hal yang bisa dinalarkan. Sedangkan realitas internal objektif mengacu kepada hal-hal yang terdapat dalam pikiran kita, baik itu berupa ide, konsep, ataupun isi-isi pemikiran itu sendiri. Nah, suatu hal atau suatu kondisi dapat dikatakan sebagai suatu kebenaran ketika apa yang ada pada realitas eksternal objektif itu sama dengan apa yang ada pada realitas internal objektif. Sederhananya, apa yang tergambar dalam pikiran kita, baik itu berupa ide ataupun konsep-konsep, itu sesuai dengan apa yang ada di luar pikiran kita. Teori kebenaran yang kedua adalah teori koherensi, atau yang biasa disebut juga dengan teori konsistensi. Nah, yang dimaksud dalam teori konsistensi ini adalah satu pernyataan dengan pernyataan lain itu tidak bertentangan. Teori ini biasa digunakan untuk membuat pernyataan-pernyataan. Nah, jika sebelumnya pada teori korespondensi kita hanya berbicara tentang sebuah konsep saja, maka pada teori koherensi ini kita berbicara tentang bagaimana konsep-konsep yang ada pada teori korespondensi tersebut digabungkan menjadi beberapa premis untuk nantinya bisa menyampaikan kita pada suatu kesimpulan. Nah, dalam menyimpulkan atau menalarkan sesuatu, itu berangkat juga dari dua pola. Yang pertama adalah pola deduksi, dan yang kedua adalah pola induksi. Pola deduksi itu berangkat dari premis-premis umum kepada premis khusus. Sedangkan pola induksi itu berangkat dari premis khusus kepada premis umum. Nah, bicara tentang konsep atau bicara tentang realitas, bagaimana cara manusia untuk mengetahui sebuah konsep tersebut atau sebuah realitas tersebut? Nah, di sini terdapat 4 teori atau 4 pendapat mengenai cara untuk bagaimana manusia itu sampai kepada realitas. Yang pertama adalah idealisme Plato. Konsep ini mengatakan bahwa sebelumnya manusia itu pernah berada di alam archetype. Di alam ini manusia itu sempurna dalam memahami segala sesuatu. Kemudian setelah itu, manusia terlempar ke alam materi yang dibatasi ruang dan waktu. Nah, dalam rangka memahami realitas, menggunakan pendapat atau idealisme Plato ini, manusia bertugas untuk mengingat kembali apa yang sudah dipahaminya di alam archetype tersebut. Pendapat yang kedua adalah rasionalisme. Rasionalisme ini muncul pada abad pertengahan di mana kaum saintik mereka menggugat pemahaman dari kaum-kaum yang dari agama, pendapat agama, yang mana pemahaman agama ini mengambil dari berdasarkan keyakinan saja, dan agama tersebut pada dasarnya lahir dari persepsi manusia saja. Nah, berdasarkan atas persepsi manusia tadi, kaum saintik mengatakan bahwa sangat perlu untuk mengerahkan kemampuan akal untuk mengkritisi pendapat-pendapat atau persepsi dari agama tersebut. Yang ketiga adalah empirisme. Empirisme adalah sesuatu yang bisa diindrai, bisa dialami, atau bisa dipersepsikan. Nah, sesuatu berdasarkan teori ini, sesuatu itu dikatakan sebuah kebenaran apabila hal tersebut bisa diindrai atau pernah dialami oleh seseorang. Dan pendapat yang terakhir adalah intuisi. Intuisi sendiri merupakan perasaan. Sesuatu itu dapat dikatakan sebuah kebenaran apabila hal tersebut bersumber dari perasaan dan keyakinan dan sesuai dengan keyakinan tersebut. Nah, dari keempat pendapat ini atau empat mazhab ini masing-masing mempunyai kelemahan. Seperti yang pertama, idealisme itu memiliki kelemahan tentang bagaimana cara membuktikan bahwa alam archetype itu ada. Yang kedua, yaitu rasionalisme. Kelemahannya adalah tentang bagaimana menyikapi hal-hal yang bersifat intuisi atau hal-hal yang bersifat rasa dan hanya sebatas pengalaman saja. Yang ketiga adalah empirisme. Itu kelemahannya adalah tentang bagaimana
manusia itu tentang bagaimana indera manusia itu terbatas gitu. Begitu juga pada intuisi. Kelemahan dari intuisi ini hanya berdasarkan kepada rasa saja, tidak bisa dibuktikan. Nah, agar sesuatu itu dapat dikatakan sebuah kebenaran dan untuk menghindari kelemahan-kelemahan dari masing-masing mazhab tadi, untuk mendapatkan suatu kebenaran tersebut, kita berangkat atau kita berlandaskan kepada hukum-hukum dalam berlogika. Nah, yang pertama adalah hukum identitas. Hukum identitas ini mengatakan bahwa A itu sama dengan A. Yang kedua adalah hukum non-kontradiktif yang mengatakan bahwa A itu tidak sama dengan yang bukan A. Yang ketiga adalah hukum keselarasan yang mengatakan bahwa A itu selamanya akan tetap menjadi A. Dan hukum logika yang terakhir adalah hukum kausalitas, yang mana hukum ini menjelaskan bahwa sesuatu itu ada karena adanya suatu sebab. Nah, jika kita berbicara mengenai kebenaran adanya Tuhan, kita bisa berangkat dari hukum logika ini. Yang pertama, jika kita berbicara tentang hukum identitas, bahwa Tuhan itu sama dengan Tuhan. Yang kedua, hukum non-kontradiksi, bahwa Tuhan itu tidak sama dengan yang bukan Tuhan, Tuhan itu tidak sama dengan makhluk, Tuhan itu tidak sama dengan manusia, Tuhan itu tidak sama dengan benda. Yang ketiga adalah hukum keselarasan yang mengatakan bahwa Tuhan itu selamanya akan tetap jadi Tuhan. Tuhan itu tidak akan menjadi manusia, Tuhan itu tidak akan menjadi benda. Nah, yang terakhir adalah hukum kausalitas. Bagaimana cara kita untuk memahami tentang kebenaran adanya Tuhan jika dikaitkan dengan hukum kausalitas ini? Nah, untuk itu, kita perlu berangkat dari realitas itu sendiri. Di dalam realitas itu tercakup dua hal. Yang pertama adalah eksistensi. Eksistensi itu adalah keberadaan dari sesuatu itu, adanya. Nah, keberadaan dari sesuatu tersebut bukan dalam artian mampu dilihat oleh mata, tapi keberadaan ini adalah sesuatu yang bisa dipahami. Sedangkan yang kedua adalah hal yang kedua, yaitu esensi. Esensi tersebut adalah keadaan dari sesuatu tersebut. Nah, tercakup dalam esensi itu sendiri dua hal. Yang pertama itu substansi atau unsur-unsur yang membentuk suatu hal tersebut, dan yang kedua adalah eksiden, yaitu apa yang nampak oleh mata kita, yang nampak pada kenyataannya. Nah, berkaitan dengan esensi atau keadaan dari sesuatu hal tersebut, terhimpun di dalamnya tiga hal. Yang pertama adalah mustahil adanya, yang kedua mungkin adanya, dan yang ketiga adalah wajib adanya. Mustahil ini adalah sesuatu yang hanya ada dalam pikiran kita dan tidak dapat dibuktikan, tidak akan bisa mencapai tingkat ada, yaitu contohnya seperti gunung emas, tidak hanya ada sebatas dalam pemikiran kita, namun tidak kita ditemui dalam kenyataannya. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang mungkin adanya. Mungkin ada ini dapat diartikan sesuatu itu sebelumnya tidak ada, kemudian berubah menjadi ada. Nah, segala sesuatu itu tidak bisa dikatakan semuanya itu mungkin adanya. Tidak mungkin segala sesuatu itu ada dengan sendirinya. Maka dari situlah dibutuhkan yang namanya kausa prima atau penggerak pertama. Nah, jika kita kaitkan kepada hukum kausalitas tadi, maka Tuhan itulah di sanalah berperan sebagai kausa prima, yaitu yang menyebabkan adanya sesuatu, yang menyebabkan adanya kita sendiri sebagai manusia, contohnya yang berada pada tingkat mungkin ada. Nah, di sanalah jika dikaitkan dengan kebenaran adanya Tuhan, pada hukum kausalitas, Tuhan itu sebagai seadanya kita manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi kebenaran. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.